warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi waqafa badal mu'minin adil amali shalihat wa syarah sudur awlaihi muttaqin bil iman wa jahabi rasulih minal hikmati wal ayat wa kasafan qulubi ababi hababal jahalati wa dalalat wa yasarraun al baqiyati shalihat ma yatabawna bihi manazil jannah wa minhu wa ni'matu rabbuka yahluku ma yasha wa yakhluqu makhluqat ahmadu subhanahu ala ma lahu min asma'il husna wa sifat waskuruhu ala masdahu minal in'am wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah syahadatan arju biha ala derajat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh syahidul ayati wa mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim mu'adzim ala sayyidina wa nabiyina habibina syafina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa marin hujjati hadzal yawm wa bi kulli yawm wa bi yawmil maudi siran wa jahra bi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sallam wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taqullaha haqqa taqwa wa ashkuruhu farabih man syakara wa asbalasna taqu bidikri fa sayyidi man dakara wa qala ta'ala fi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa lam yarjuna tijaratan lan tabura yabi'u ujurahum wa yazidu min fadlihi innahum syakur. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam al-kayyis man la nafsahu amila lima badal maut wal ahma man abda nafsahu wa waha wa tamana Allahu amaniya sallallahu alaihi wa rasulih. Alhamdulillah kita sama-sama hadir, mudah-mudahan kita semua yang hadir diampunkan oleh Allah Ta'ala, dalam tua kita, keluarga saudara kita semuanya, dan kabul hajat insyaallah selamat dunia wal akhirah dan hidayah dunia khatimah. Selawat setiap dan pada berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin. Malam ini kita bicarakan kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Abu Lais al-Murtadi meriwayatkan dengan sanadnya dan Muqatil bin Sulaiman berkata, Nabi Musa alaihissalam bermunajat, ya Rabb, saya mendengarkan, saya mendapatkan dalam Allah ada satu umat yang dapat memberikan syafaat dan akan diterima syafaat mereka. Jadikanlah mereka umatku. Ya Allah, mereka itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, saya dapatkan juga umat yang berdosa dosanya, mereka cukup dengan sembahyang 5 waktu. Jadikanlah mereka umatku. Ya Allah, mereka itu umat Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi, saya dapatkan juga ada umat-umat yang akan membasmi kesesatan sehingga mereka akan membunuh Dajjal yang bermata sebelah. Jadikanlah mereka umat. Dijawab mereka umat Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi, juga saya dapatkan ada umat yang kasih sayang mereka dengan air dan tanah. Jadikanlah mereka umat. Jawabnya mereka umat Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi, juga saya dapatkan ada umat boleh menerima sedekah dan memakannya pada umat-umat yang dahulu harus dibakar dengan api. Jadikan mereka umatku. Jawab mereka umat Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi, juga saya dapatkan ada umat yang bila seorang niat akan berbuat kebaikan dan tidak jadi berbuat dicatat 1 hasanah, lalu bila dikerjakan ditulis 10 hasanah dan dapat dilipat gandakan hingga 700 lebih. Dan bila niat kejahatan tidak ditulis, dan jika dikerjakan kejahatan itu ditulis hanya 1. Jadikanlah mereka umatku. Jawab mereka umat Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, saya juga dapatkan ada umat yang 70.000 dari mereka akan masuk surga tanpa hisab. Jadikanlah mereka umatku. Dijawab mereka umat Nabi Muhammad SAW.
Ma'amar meriwayatkan dari Qatadah sama dengan ini dan ada tambahan. Ya Rabb, saya juga dapatkan ada satu umat sebagai umat karena mereka melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadikanlah mereka umatku. Dijawab mereka umat Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, juga saya dapatkan ada umat yang terakhir masanya, tetapi terdahulu di hari kiamat, jadikan mereka umatku. Dijawab pula mereka umat Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi, saya juga dapatkan ada umat yang kitab Allah itu di dalam dada mereka. Mereka hafal, tetapi mereka membacanya sambil melihat. Jadikanlah mereka umatku. Dijawab mereka umat Muhammad SAW, sehingga Nabi Musa AS ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah menurunkan wahyu kepadanya. Ya Musa, aku telah memilih engkau dari semua manusia untuk menerima risalah dan firman-Ku, maka terimalah apa yang aku berikan kepadamu dan jadilah dari golongan orang-orang yang bersyukur. Wa min qaumi Musa ummatan yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan dari kaum Musa ada orang-orang memimpin umat ke jalan yang hak, yang dengan hak itu mereka berlaku adil, mengadili. Maka puaslah Nabi Musa AS dengan jawaban Tuhan ini dan ridho. Kemudian Muqatil bin Hayyan berkata, Nabi SAW bersabda, ketika saya dimi'rajkan ke langit, dibawa oleh malaikat Jibril sehingga ke dinding yang besar di Sidratul Muntaha. Lalu Jibril berkata, majulah hai Muhammad. Aku jawab, tidak, bahkan engkaulah yang maju. Jibril berkata, ya Muhammad, tidak boleh seorang melampaui tempat ini kecuali engkau, dan engkau lebih mulia di sisi itu. Jadi engkau lebih mulia dari sisi Allah daripadaku. Maka majulah Nabi Muhammad sehingga sampai ke satu tempat ranjang emas dengan spray sutra dari surga. Lalu Jibril berseru dari belakang, ya Muhammad, Tuhan memuji kepadamu, maka dengarlah dan taat, dan jangan gentar mendengar firman Allah. Maka segera memuji Allah dan membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu wattahiyat. Bapak-ibu dijawab, assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya berkata, assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Lalu saya disambut oleh Jibril, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allah berfirman, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih, maka jawabku, benar aku percaya kepadamu Tuhan. Firman Allah, wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusul. Dan orang-orang mukmin semuanya percaya kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan nabi-nabi utusannya dengan tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari utusan itu, sebagaimana orang Yahudi yang membedakan antara Musa dengan Isa. Juga orang-orang Kristen membedakan antara keduanya. Firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat.
Allah tidak memaksakan kepada seseorang kecuali menurut kekuatannya. Ia pasti akan mendapat pahala amal kebaikannya dan akan menanggung dosa kejahatannya, kemudian dipersilakan untuk meminta dan akan diberi. Mintalah pasti engkau akan diberi. Ghufranaka Rabbana wa lakal masyir. Ampunkan dosa-dosa kami ya Tuhan, dan kepadamu kami akan kembali. Allah menjawab, telah aku ampunkan bagimu dan umatmu yang bertauhid dan percaya kepadamu. Kemudian diberitahu pula, mintalah pasti akan diberi. Lalu diminta, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan menuntut bila kami lupa atau salah keliru. Dijawab oleh Allah, tidak akan aku tuntut atas kelupaan dan kekeliruanmu atau yang dipaksakan kepadamu sedang tidak rela. Maka aku minta, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Ya Tuhan, jangan ditanggungkan atas kami berat-berat sebagaimana yang kamu tanggungkan atas umat yang sebelum kami. Sebagaimana Bani Israel juga berbuat salah, lalu diharapkan oleh Allah berbuat oleh beberapa makanan yang tadinya dahulunya halal bagi mereka. Kemudian disuruh minta, lalu aku berkata, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, jangan menanggungkan atas kami yang kami tidak kuat, karena umatku sangat lemah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan maafkanlah kami, ampunkan kami, dan berilah kami rahmat-Nya. Hanya Engkau Tuhan kami, dan tolonglah, menangkanlah kami menghadapi kaum yang kafir. Jawab Tuhan kami, semua ini aku beri kepadamu, sehingga jika dari kamu 20 orang yang tabah hati dapat mengalahkan 300 dari musuh-musuh. Kemudian Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utitu khamsalam yutahuna ahadun minal anbiya'i qabli ursiltu ilal ahmari wal aswadi wa ju'ilat ilal ard masjidan wa tahuran wa nusitu birubi masyiratul syahri wa akhir ilal maghrib wa utita syafa'ah fadda khasuha li ummati. Saya telah diberi 5 macam yang tidak pernah diberikan pada seorang pun sebelumku. Pertama, saya diutus kepada semua manusia kulit putih atau berwarna, dan dijadikan untukku tanah bumi ini sebagai masjid dan alat pencuci. Dan saya dimenangkan atas musuh-musuh dengan perasaan gentar. Mereka dalam jarak perjalanan 1 bulan, dan dihalalkan untukku makan hasil ghanimah perang. Dan saya diberi syafaat, maka saya simpan atau tangguhkan kelak khusus untuk umat. Kemudian Abu Lais berkata, Abu Ja'far berkata, diceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghutangi seseorang Yahudi. Kemudian bertemu dengan Yahudi itu di jalan. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah yang memilih Abu Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas semua manusia, ini saya tidak akan melepaskan Anda sehingga membayar hak. Yahudi, jawab Yahudi, tidak, Allah tidak memilih Abu Qasim atas semua manusia. Maka langsung Umar mengangkat tangan dan menempeleng pipinya. Maka Yahudi itu berkata, untuk menyelesaikan antaraku dengan Anda, Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam,
Lalu keduanya pergi kepada Nabi SAW. Maka berkata Yahudi, Umar menyatakan bahwa Allah telah memilihmu di atas semua makhluk, dan saya berkata Allah tidak memilihmu atas semua manusia. Lalu Umar mengangkat tangannya untuk menempelengku. Maka Nabi SAW bersabda, "Hai Umar, harus minta maaf kepadanya dari tempelengan itu." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Bala Yahudi inna Adam safiyullah, wa Ibrahim khalilullah, wa Musa nabiyullah, wa Isa ruhullah, wa ana habibullah. Bala ya Yahudi, ismani min asma'illahi ta'ala, sunya bihima ummati, sama nafsahu salam, sama umatil muslimin, wa sama nafsahu mu'minin, wa sama umatil mu'minin. Bala ya Yahudi, walabba yawma idha farau lana, ya'ni yawma al-jum'ah, wa yawma lana wa gada lakum wa gada gadin nasyara. Bala ya Yahudi, antumul awaluna wa nanul akhiruna, as-sabiqun yawmal qiyamah. Bala ya Yahudi, ila jannah la hurmatun alal anbiya hatta adkhuluha ana wa anha lama hurmatan alal umami hatta tadkhulal ummati. Nabi SAW bersabda, benar hai Yahudi, bahwa Adam pilihan Allah, Sofi Allah, dan Ibrahim adalah Khalilullah, dan Musa Nabi Allah, dan Isa Rasulullah, dan aku Habibullah. Benar hai Yahudi, ada dua nama Allah yang diberikan kepada umatku. Allah bernama As-Salam, dan umatku bernama Muslimin, dan Allah bernama Al-Mu'min, dan yang menamakan umatku Al-Mu'minin. Benar hai Yahudi, kamu minta satu hari yang memang disimpan oleh Allah untuk kami, yaitu hari Jumat. Maka hari ini untuk kami, dan besok untuk kami, dan lusa untuk orang-orang Kristen, untuk orang-orang Nasrani. Benar hai Yahudi, kamu yang dahulu dan kami yang datang akhir. Tetapi kami yang dahulu pada hari kiamat. Hai Yahudi, surga itu haram terhadap semua nabi, sehingga terlebih dulu aku masuk surga. Dan surga itu haram dimasuki umat-umat, sehingga dimasuki dulu oleh umatku lebih dahulu. Jadi keutamanya umat Nabi Muhammad masuk surga dulu daripada umat yang lain. Tapi itu yang mukmin. Jadi kalau yang kafir, yang munafik, ya dikemplungkan lama di jahanam, ya. Jangan enaknya saja, yang enggak enak. Kabul Akbar berkata, Inna Allah akrama hadhihi ummati bi salasi asya kama akrama bil anbiya ahaduha anahu jala kulana bisyaidan ala qawmi wa jala hadhihi ummati suhada ala nas wa qala rasul ya rasul ulu minat tayyibati wa amalu sholih wa qala li hadhihi ummah ulu min tayyibat ma raja'nakum wa qala li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun wa qala li hadhihi ummah ud'uni astajib lakum. Kabul Akbar berkata, sesungguhnya Allah telah memuliakan umat ini dengan 3 macam kemuliaan yang diberikan kepada para nabi-nabi. 1, Allah menjadikan tiap nabi sebagai saksi atas umat, dan umat ini dijadikan saksi atas semua manusia. 2, Allah berfirman kepada para rasul, ya ayya rasul kullu minat tayyibati wa amalu sholihah. Hai para rasul, makanlah kamu dari yang baik-baik halal dan beramallah yang soleh. Juga Allah berfirman kepada umat ini,
ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah kamu dari yang halal, dari apa yang aku telah berikan kepadamu. Ketiga, tiap nabi mempunyai doa yang mustajab, dan Allah berfirman kepada umat ini, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu dan aku akan menerima untuk kamu. Juga Allah telah memuliakan umat Nabi Muhammad SAW dengan 5 kemuliaan. 1. Allah menjadikan mereka lemah supaya tidak sombong. Kedua, mereka dijadikan kecil-kecil supaya tidak memberatkan rongkosan makan, minum, dan pakaian. Kalau kamu seperti raksasa kan berat kayaknya di berapa meter. Jadi kamu juga kecil aja, cukup pakaian bayi, pokok sudah cukup. Ketiga, menjadikan usia mereka pendek supaya kurang dosa-dosa mereka. Keempat, menjadikan fakir miskin supaya mereka meringankan hisab. Mereka di akhirat. Jadi supaya kamu bukan fakir miskin, supaya meringankan hisab hitunganmu nanti. Keenam, kelima, menjadikan mereka umat terakhir supaya tidak lama-lama tinggal di dalam kubur. Jadi kalau umat Nabi Muhammad tidak lama-lama, ya, paling 200 tahun juga kiamat. Tapi kalau mau zaman Nabi Adam sampai sekarang ya kiamat. Kalau enak tidak masalah, disiksa. Nabi Adam alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah telah memberi kepada umat Nabi Muhammad SAW 4 macam kemuliaan yang tidak diberikan kepada kita. Yang pertama, menetapkan tempat taubatku di Mekah. Sedang umat Nabi Muhammad SAW akan diterima taubatnya mereka di mana-mana tempat, asal suci tempat. Kedua, dahulunya aku pakaian, dan ketika bertobat, ketika berbuat dosa telah ditelanjang. Sebaliknya umat Nabi Muhammad SAW berbuat dosa dengan telanjang, dan Allah memberi pakaian kepada mereka dan ikut sosialita. Berbuatnya dengan telanjang. Kalau Nabi Adam berbuatnya dengan pakaian, diturunkan dengan tidak berpakaian. Sedangkan ya umat Nabi Muhammad berdosa tidak pakai baju, hukumannya kalau berpakaian. Ketiga, kata Nabi Adam, ketika aku berbuat dosa dipisahkan dengan istriku atau istri Allah. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW berbuat dosa dan tidak dipisahkan dengan istri-istri mereka. Keempat, saya telah berbuat dosa di dalam surga sehingga dikeluarkan daripadanya. Sebaliknya umat Nabi Muhammad SAW berbuat dosa di luar surga, kemudian dapat masuk surga sesudah taubat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi SAW duduk bersama sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar, tiba-tiba datang rombongan orang-orang Yahudi lalu berkata, ya Muhammad, kami akan tanya kepadamu kalimat-kalimat yang telah diberikan Allah kepada Musa alaihissalam, yang tidak diberikan kecuali kepada nabi-nabi utusan Allah atau malaikat muqarrab. Jawab Nabi SAW, silakan bertanya. Lalu mereka berkata, terangkan kepada kami tentang sholat atau sembahyang 5 waktu.
yang diwajibkan Allah atas umatmu. Jawab Nabi SAW, waqala Nabi SAW, amma salatu dhuhri idza jalati syamsu sabbih kullu syai'in li rabbih wa amma salatul asr fa inna sa'a allati akala fiha adam minas syajarah wa amma salatul maghrib fa inna sa'a allati taballahu fiha ala adam alaihi salam fiha wa min mu'minin yusalli hadhihi salat muhtasiban summa yas'alullah syadila atahu iya wa maslahatul atamatu fa inna salatul lati shalla hadal mursaluna qabli wa amma salatul fajri fa idza samsa ida tala'at tatlu'u baina qarnai syaitan wa yasjudu laha kullu kafirin minad dunillah qalu sadaqta ya Muhammad wa ma syawab man shalla qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma salatul dhuhri fa inna sa'ah tasqura fiha jahannam fama min mu'minin yusalli hadhihi salah ila karamallahu ta'ala alaihi la faqati jahannam yaumal qiyamah. Wa maslahatul asli fa inna as-sa'a allati akal Adam alaihi salam fiha min as-salat fama min mu'minin yusalli hadhihi salah ila kharaja min dunubi ka yaumin waladatu ummu summa Allahu ta'ala hafidu ala salawati wa salatul wusta wa amma salatul maghrib fa inna as-sa'a allati taba fi Adam fama min mu'minin yusalli hadhihi salah mutasiban summa yas'alullah syai'an illa atau iya wa maslahatul atamati fa inal qabr zulmatun wa yaumal qiyamah zulmatun faramin mu'minin masabidul matil lail ila salatil atamati ila al-kharmallah alaihi wa qudan nar wa yutan nuran yajuju ala sirat wa masalah fajr wa ma min mu'minin yusalli fajr arba'in yawma bil jamaah illa atawamna bara'ah ini bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq qalu sadaqta ya Muhammad wa lima taradallahu ala umatika as-sawm salasina yawma qal inna Adam alaihi salam lama akala min asy-syajari baqa bi bani midara salasin yawma faqtaradallahu ala yuriyatil ju' salasi yawma wa yaquluna bil laili tafaddulan minallahi ta'ala ala khalqi qalu sadaqta ya Muhammad wa khabirna masawabu siwabu ummatik qal min abdi yasumu minan syari ramadhana yawma mutasiban ila Allah ta'ala sab'an bisali yadubu lahmul haramu min jasadi wa yuqarribuhu min rahmati wa yuti khairul a'mal wa yu'aminuhu minal ju' wal atasi wa yawinu alaina azabal qabri wa yuti ilai nuran yaumal qiyamah hatta yujawiza bi ala sirati wa yuti karamati fil jannah qalu sadaqta ya Muhammad fa khabirna maqadaluka ala nabiyin qal Pemain bani, pemain Nabi la ta'ala qaumi bil halaki wa ana idza khaltu da'uni ilmati ya syafa'a qalu sadaqtu ya Muhammad nashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda, adapun sembahyang zuhur itu jika tergelincir matahari bertasbih segala sesuatu kepada Tuhannya. Allahumma salli wa sallim